Ingat, cara tercepat membunuh seseorang secara mental adalah menghapus harapannya. Banyak orang menyerah bukan karena gagal, tapi karena kehilangan harapan. Pernahkah kamu bertanya, siapa sebenarnya musuh terbesarmu? Jika kamu membuka video ini, bisa jadi jawabannya adalah dirimu sendiri. Lebih tepatnya, keraguan dalam dirimu. Mungkin kamu merasa sudah siap untuk melangkah maju. Tapi anehnya, setiap kali mencoba, ada suara dalam hati yang berkata, apa aku mampu? Apa aku cukup baik? Yang lebih menyakitkan, suara itu bukan datang dari orang lain, tapi dari dalam dirimu sendiri. Lalu, ketika kamu akhirnya melakukan sesuatu yang benar-benar bagus, suara itu muncul lagi. Ah, cuma begini doang. Semua orang juga bisa. Itu bukan karena aku, tapi cuma keberuntungan. Kamu mulai meragukan pencapaianmu. Kamu tidak pernah benar-benar percaya bahwa dirimu mampu. Dan jika kamu merasa seperti itu, kamu sedang menyaksikan video yang tepat. Di sini kita akan belajar cara mengatasi self-doubt, keraguan terhadap diri sendiri. Dalam psikologi, ini disebut sebagai self-doubt, yaitu kondisi di mana kamu tidak yakin dengan kemampuanmu sendiri, meskipun secara logis mungkin kamu tahu bahwa kamu bisa. Self-doubt membuatmu merasa tidak pasti. Meskipun kamu sudah mempersiapkan sesuatu dengan sangat baik, seperti presentasi atau ujian, kamu tetap dihantui pikiran, apakah aku bisa, atau apakah aku cukup layak. Ini bukan tentang logika, ini tentang ketakutan yang tumbuh diam-diam di dalam kepala. Dan kalau kamu tidak belajar mengatasinya, kamu bisa jatuh ke dalam perangkap psikologis yang sangat berbahaya. Salah satu contohnya adalah self-handicapping, strategi bawah sadar untuk menghindari kegagalan dengan cara tidak berusaha sama sekali. Jadi saat gagal, kamu bisa berkata, ya, aku memang nggak nyoba sih. Dengan begitu, harga dirimu tetap aman. Tapi, realitanya, kamu hanya kalah sebelum bertanding. Kamu menghindari usaha karena takut kecewa. Padahal, kalau kamu tidak pernah mencoba, kamu tidak akan pernah tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah. Contohnya sederhana, kamu tahu besok ujian penting, tapi malam ini kamu justru main game. Alasannya, karena kamu sudah yakin akan gagal. Jadi ketika nilaimu hancur, kamu bisa menyalahkan kurangnya waktu, bukan dirimu. Akhirnya, harga diri selamat, tapi hidupmu tidak berkembang. Bentuk lain dari perangkap ini adalah saat kamu berjuang keras, tapi tidak pernah menghargai usahamu sendiri. Kamu merasa semua pencapaian itu karena orang lain, karena keberuntungan, atau karena faktor eksternal lainnya. Kamu lelah, kamu sakit, tapi kamu tetap merasa belum cukup. Lalu bagaimana cara yang benar? Dimulai dari mengembangkan growth mindset. Keyakinan bahwa kemampuan itu bukan sesuatu yang tetap, tapi bisa ditingkatkan melalui latihan dan usaha. Dengan growth mindset, kamu akan mulai melihat proses, bukan hasil. Ketika kamu gagal, kamu tidak akan merasa hancur, karena kamu tahu itu adalah bagian dari perkembangan. Ketika kamu sukses, kamu tidak merasa sombong, karena kamu tahu ada perjalanan panjang di baliknya. Semua hal dalam hidup adalah proses. Growth mindset membantu kamu untuk menyadari bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, punya makna. Dan itu akan menenangkan hatimu. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus berkembang. Untuk membangun growth mindset, kamu perlu dua hal, pemahaman dan latihan harian. Pelajari kenapa orang bisa sukses atau gagal. Apa faktor yang berpengaruh? Banyak dari faktor tersebut, seperti disiplin, semangat, atau ketekunan, bukan bawaan lahir, tapi bisa dilatih. Latihan hariannya sederhana, tapi berdampak besar. Tanyakan pada dirimu sendiri setiap hari, bagaimana kejadian ini bisa membuatku menjadi pribadi yang lebih baik? Buat pertanyaan ini jadi otomatis dalam pikiranmu. Karena dengan begitu, kamu akan terbiasa melihat makna di balik setiap pengalaman. Self-doubt akan mulai memudar ketika kamu mulai menyadari bahwa semua hal yang kamu alami adalah peluang untuk tumbuh. Tips kedua adalah positive self-talk. Emosi yang kamu rasakan berasal dari pikiranmu.
Jika kamu membanjiri pikiran dengan ketakutan dan pesimisme, itu yang akan kamu rasakan. Tapi sebaliknya, ketika kamu mulai berbicara baik pada diri sendiri, kamu bisa membalikkan keadaan. Dan mungkin kamu akan berkata, tapi aku nggak bisa bohong, keadaanku memang buruk. Tapi coba lihat dari sisi lain. Apakah ada pelajaran di balik kegagalan itu? Apakah ada peluang yang terbuka setelah pintu tertutup? Positive thinking tidak berarti kamu menipu diri. Justru, kamu perlu mengakui realitas terlebih dahulu, baru melihat sisi positifnya. Contohnya, aku tidak lulus SNMPTN. Itu fakta. Tapi kamu bisa tambahkan, karena itu, aku punya lebih banyak waktu untuk belajar ke jalur lain. Atau ketika terkena PHK, kamu bisa berpikir, mungkin ini waktunya aku mencari pekerjaan yang lebih sesuai passion. Berpikir positif yang realistis bukanlah kebodohan, itu adalah bentuk kekuatan. Dan tips terakhir, fokuslah pada kekuatanmu. Banyak dari kita tahu bahwa kita punya kelebihan tapi tetap merasa tidak cukup baik. Kenapa? Karena otak manusia memang cenderung lebih fokus pada yang negatif. Mulai sekarang, paksa dirimu untuk melihat dan mengembangkan kekuatan yang sudah kamu miliki. Punya kemampuan public speaking? Asah terus. Pandai mendengar? Gunakan untuk membangun relasi yang kuat. Sadari bahwa kelebihan yang kamu punya bisa menjadi sumber kekuatanmu untuk maju. Dan pada akhirnya, apa yang kamu butuhkan bukan sekadar rasa percaya diri, tapi harapan. Ya, harapan adalah hal yang bisa membuat kita bertahan. Self-doubt membunuh harapan. Ia membuat kita tidak melihat potensi kita sendiri, bahkan saat kita sudah berhasil. Ingat, cara tercepat membunuh seseorang secara mental adalah menghapus harapannya. Banyak orang menyerah bukan karena gagal, tapi karena kehilangan harapan. Jadi di akhir video ini, izinkan aku menyampaikan satu hal. Kamu bukan pecundang, kamu hanya bertumbuh. Dan tolong bagikan video ini kepada orang-orang di sekitarmu yang mungkin sedang butuh sedikit harapan. DM mereka, chat mereka, kirim meme yang lucu tapi bermakna. Sekarang adalah waktu yang sulit untuk semua orang. Tapi dengan sedikit harapan, kita bisa terus berjalan. Kalau video ini membantu kamu, tinggalkan komentar di bawah, aku masih punya harapan. Dan jangan lupa share ke dua temanmu yang paling kamu sayangi. Sampai jumpa di video berikutnya.